Indonesia sengaja masuk ke lapangan skuad juniornya di AFF. Takutnya tim pentinggi Indonesia cedera karena Vietnam pasti tidak ingin Indonesia mendapat hak mengikuti Piala Dunia dengan bela diri andalan tim Vietnam. Awalnya saya tidak tahu mengapa memulai dengan potongan pisang. Tapi pada akhirnya ketika berbicara tentang tim sepak bola yang bisa pergi ke World Cup dengan semua pemainnya dinaturalisasi, saya melihat hubungannya hebat sekali. Kutukan runner-up bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C pada Selasa 19 November 2024. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 hidup kembali. Sampai matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan tambahan 9 poin dari 4 laga tersisa. Sanggupkah timnas Indonesia merealisasikannya? Melihat keberadaan Kevin Dix dan Miss Helger serta masuknya Oli Romani pada Maret 2025, timnas Indonesia berpeluang mendapatkan 9 poin tambahan dari 4 laga tersisa. 9 poin itu bisa disabet skuad Garuda tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 serta ketika menjamu Bahrain 25 Maret 2025 dan Cina 5 Juni 2025. Selain faktor kekuatan tim dan sisa lawan yang dihadapi, ada satu hal lagi yang membuat timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Satu hal yang dimaksud adalah kutukan runner-up. Kutukan runner-up ini lekat pada timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Semenjak turun di turnamen ini pada 1996, timnas Indonesia tidak pernah juara. Berikut komentar rakyat Vietnam atas kemungkinan besarnya timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Melihat kans timnas Indonesia masih terbuka lebar, apalagi sejak menjadi pemenang melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 kemarin. Sukses buat timnas Indonesia menang unggul telak 2-0 atas timnas Arab Saudi. Berikut komentar rakyat Vietnam. Indonesia sengaja masuk ke lapangan skuad juniornya di AFF. Takutnya tim pentinggi Indonesia cedera karena Vietnam pasti tidak ingin Indonesia mendapat hak mengikuti Piala Dunia dengan bela diri andalan tim Vietnam. Awalnya saya tidak tahu mengapa memulai dengan potongan pisang. Tapi pada akhirnya ketika berbicara tentang tim sepak bola yang bisa pergi ke World Cup dengan semua pemainnya dinaturalisasi, saya melihat hubungannya hebat sekali. Lalu terkadang saya menonton Vietnam, semuanya hitam putih, lagu kebangsaan, tapi saya tidak melihat ada yang bernyanyi sedih untuk sistem sepak bola. Jika Anda menang tanpa kemenangan atau kekalahan, maka Anda akan dipermalukan. Sebaliknya, jika Anda bersemangat tentang prestasi, Anda harus berlatih. Pusat Pembinaan Pemuda, pengembangan sepak bola sekolah sepak bola gerak. Saya berharap PFF akan berusaha menciptakan kondisi terbaik agar Josun Quang Vinh dapat dinaturalisasi secepat mungkin, karena dia juga sudah cukup lama kembali ke Vietnam untuk tinggal dan bekerja. Hanya saja prosedur di negara kita masih berbelit-belit dan banyak pelumasnya. Jason adalah sisa bagian yang hilang di bek kiri tim nasional Vietnam dalam konteks DPH, kehabisan motivasi untuk bersaing dan banyak berprestasi dalam dunia hiburan. Jason Peden Quang Vinh, mengapa banyak sekali kesulitan dalam naturalisasi di era iptek saat ini?
Tidak sulit membuktikan bahwa ia berasal dari Vietnam ataukah sepak bola Vietnam tidak membutuhkannya karena berbagai alasan. Ya, tidak ada yang tertarik dengan piala AFF. Tetapi jika Vietnam tidak bisa memenangkan kejuaraan, maka media sosial akan gulung tikar. Tim-tim Eropa banyak yang tim naturalisasi, kenapa tidak main di Indonesia saja? Menyenangkan bukan? Lebih baik daripada duduk rumah menonton tim lain. Hindia Belanda. Saya ingin Belanda ikut Piala Dunia karena penasaran bagaimana perasaan pemain dalam negeri Indo. Tidak banyak negara yang dapat melakukan hal ini jika Anda lahir di Vietnam dan tidak memiliki kerabat yang terkait dengan Vietnam, dan hanya sedikit negara yang berhasil dengan pendekatan ini. Di mana tim regenerator Vietnam seperti pelatih Park Hang-seo, Vietnam sangat kuat di tahun 2014-2022. Bagaimana fans Indonesia bisa mengerti? Suatu hari saya menonton video tentang tayangan olahraga selama 7 hari di tahun 2018. Tapi saya ingat ketika kalian menganalisa betapa terkoordinasinya dan beraninya tim Vietnam, atau bagaimana kami harus berdesak-desakan untuk membeli sebuah tiket stadion untuk nonton pertandingan AFF. Bukankah nonton dia berkarya di Malaysia semakin semrawut? Agak lama berharap tim Vietnam tampil beda di turnamen Piala Asian. Dan berharap untuk melihat analisis gaya coach konsisten ITV. Lupakan berita tentang sepak bola Indonesia. Lebih baik laporkan tim Vietnam seberapa sering mereka berlatih di Korea. Mengapa Anda peduli dengan Indonesia? Tolong buatkan program tentang kesuksesan kepemimpinan sepak bola Jepang dan Korea. Kan, selain sepak bola remaja tim nasionalnya, klubnya, tetapi sekarang mereka juga sebagai guru di banyak klub dan tim nasional di seluruh Asia. Kekuatan batin adalah harga diri, perbedaan, dan keberlanjutan. Mereka sangat menarik. Kualitas tim U22 Indonesia juga bagus. Dulu Indonesia merupakan negara jajahan Inggris, sehingga banyak pemain Belanda yang setengahnya orang Indonesia. Indo akan menghadiri World Cup, sudah tidak diperdebatkan lagi. Apakah sepak bola Vietnam menghadapi banyak masalah? Apakah penghindaran dan atau tidak bisa diatasi? Melakukan naturalisasi pemain cukup sulit seperti kembali ke CT. Lalu kebanggaan nasional. Lalu pemain tersebut harus kembali bermain di turnamen Vietnam dan lain sebagainya. Hanya bisa melakukan naturalisasi, belum lagi hal-hal negatif yang menyertainya. Apakah sepak bola Vietnam sudah terlatih dengan baik dan hanya berada di puncak lalu mundur? Pendapat pribadi saya adalah bahwa dalam sekitar 5 tahun sepak bola Vietnam akan tetap mengikuti cara berpikir dan cara melakukan sepak bola seperti itu, dan kita akan selalu berada di tempat yang sama dengan kolam desa di Asia Tenggara. Piala Dunia adalah mimpi dengan cara bermain sepak bola saat ini. Di Eropa sebagian besar orang tumbuh di sana, dan negara yang membesarkan dan melatih mereka mempunyai hak untuk menggunakannya. Kalau Son tidak ada hubungannya dengan naturalisasi. Kalau Indo pakai darahnya, lebih cepat impor. Tapi memang benar buatan Belanda. Kalau kita ke Vietnam untuk mencari dan menginvestasikan uang mungkin cukup bagus, tapi di negara kita regulasi kebanggaan nasional cukup tinggi. Kita hanya bisa menunggu mereka kembali ke P-League atau untuk tampil. Memang tidak terlalu bagus, tapi tidak ada gunanya membicarakan hal ini dengan pemain sepak bola domestik yang bagus. Hanya saja kancah sepak bola tanah air masih stagnan dalam beberapa aspek dibandingkan prestasi di masa Pak.